Dialah satu-satunya wanita yang disebut langsung dalam Al-Quran akan masuk neraka. Sosok paling kejam sepanjang sejarah manusia. Di masa lalu dan masa depan. Kaya raya, kuat, berpengaruh, tapi semua itu tak mampu menyelamatkannya dari murka Allah. Inilah kisah nyata tentang seorang wanita terkutuk yang bahkan iblis pun gentar padanya. Lalu siapakah dia? Mengapa Allah sendiri yang mengutuknya selamanya? Saksikanlah kisah kelam yang jarang diungkap. Karena untuk memahami musuh-musuh Islam di masa kini, kita harus mengenali wanita ini terlebih dahulu. Dialah pelopor dari tipu daya yang hingga hari ini masih dipakai oleh para penentang Islam. Ia mendorong suaminya untuk menolak iman dan menggunakan kekuasaannya untuk menyiksa kaum muslimin. Kisah wanita yang begitu jahat hingga bahkan setan pun akan terkejut. Sekali lagi kami hadirkan cerita yang menggemparkan. Baiklah, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Jamil adalah wanita dari suku Quraisy, salah satu suku paling berkuasa di Mekah. Ayahnya bernama Harb bin Umayyah, seorang tokoh terpandang di kota itu. Artinya Ummu Jamil lahir dari keluarga bangsawan dan disegani. Namun status tinggi tak menjadikan akhlaknya baik. Sejak kecil ia dikenal ambisius, penuh amarah dan sangat sombong. Di usia muda ia menikah dengan Abu Lahab, putra dari Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab adalah salah satu orang terkaya dan paling berpengaruh di Mekah. Kekayaannya sangat disukai oleh Ummu Jamil yang memang mencintai kemewahan dan gengsi. Abu Lahab adalah pedagang paling kaya di Quraisy dan Ummu Jamil menggunakan kekayaan itu sebagai bahan untuk membangun pengaruh dan kesombongannya. Ia menjadikan harta suaminya sebagai alat untuk merendahkan orang lain, bukan untuk berbuat kebaikan. Ummu Jamil tak hanya bergantung pada kekayaan suaminya. Ia juga memiliki pengaruh besar di kalangan wanita Quraisy. Ia suka menyebar fitnah, merusak reputasi orang yang tidak disukainya, dan menyulut permusuhan. Ia haus kuasa dan sangat takut kehilangan pengaruh serta hormat dari masyarakat. Ketika Rasulullah SAW mulai menyampaikan dakwah Islam dan mengaku sebagai utusan Allah, Ummu Jamil menganggap hal itu sebagai bencana besar. Ia tahu Nabi berasal dari Bani Hashim, bagian kuat dari Quraisy juga. Jika benar Rasulullah SAW adalah Nabi, maka kekuasaan suku Umayyah termasuk Ummu Jamil akan terancam. Baginya kebenaran bukanlah masalah utama. Masalah utamanya adalah kehilangan kekuasaan. Sejak awal ia menjadi salah satu penentang pertama terhadap Islam. Bersama suaminya, Abu Lahab mereka melancarkan permusuhan tanpa henti kepada Rasulullah SAW. Namun Ummu Jamil justru jauh lebih kejam dari suaminya. Ia menyebarkan fitnah bahwa Nabi adalah penyihir, pemecah belah keluarga, bahkan orang gila. Ia menghasut masyarakat agar membenci Islam dan terutama membenci Nabi Muhammad SAW. Ia menyerang secara verbal, sosial, bahkan fisik. Ia menaruh duri dan batu di jalan yang biasa dilewati Nabi. Ia mencemooh dakwah dan para pengikutnya. Musuh utamanya di kalangan wanita adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi. Ia sangat iri kepadanya. Ia mencoba menghina, menyindir, dan menyebarkan kebencian terhadap istri Nabi. Namun, Khadijah tetap sabar dan tegar. Dignitas Khadijah tidak bisa digoyahkan oleh kebencian Ummu Jamil. Fitnah dan kekerasan bukan hanya dilakukan dengan kata-kata. Ummu Jamil ikut mendorong boikot sosial dan ekonomi terhadap kaum muslimin. Selama 3 tahun, mereka tidak diizinkan berdagang, menikah, atau bersosialisasi dengan masyarakat Quraisy. Tujuannya membuat muslimin menyerah. Namun dakwah Islam justru makin berkembang. Ummu Jamil semakin marah dan mulai berencana untuk membunuh Nabi. Puncak kebencian ini dijawab langsung oleh Allah lewat wahyu. Surah Al-Lahab, Bismillahirrahmanirrahim. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berguna baginya harta dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.
Surah Al-Lahab. Surah ini menjadi vonis abadi untuk Abu Lahab dan Ummu Jamil.